Shalom, puji Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam satu kekuatan Tuhan yang telah kita terima sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, kita akan beribadah pada hari ini. Ya, kita akan sama-sama berdoa terlebih dulu. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena keajaiban Tuhan, sehingga kami boleh nikmati, kami boleh jalani sepanjang minggu ini bersama dengan Tuhan, dan kami mampu semua bersama dengan jemaat di tempat ini melewati segala tantangan kehidupan sepanjang minggu ini. Dan hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami merindukan kebenaran firman-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan untuk menjadikan hidup kami sepanjang minggu ini, kami kuat, kami mampu, kami tetap memiliki semangat lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini mereka beribadah di rumah masing-masing. Kami menyerahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kita hari ini semuanya tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bergembira karena Yesus ada bersama dengan kita. Pagi hari ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan yang saya beri judul atau tema hari ini, yaitu rahasia hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya kita semuanya merindukan untuk hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Kita akan mengawali pembacaan pada hari ini yang saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji nama Tuhan. Elia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan pada saat itu kepada raja-raja Israel. Kenapa Tuhan mengutus Elia kepada raja-raja Israel pada saat itu? Karena raja-raja Israel ini mereka memimpin bangsa Israel bukan kepada penyembahan yang benar, tetapi raja-raja pada saat itu mereka menyembah kepada Baal. Kenapa? Karena dia mempercayai bahwa Baal itu bisa menolong, Baal itu bisa memberikan kesuburan, bisa menurunkan hujan, bisa memberikan segalanya seperti itu. Maka dari itu Tuhan tidak suka kepada raja-raja di Israel pada saat itu, sehingga Tuhan mengutus Elia
ya kepada Raja Ahab, sehingga Elia dengan berani menyampaikan itu pesan Tuhan atau firman Tuhan kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Itu yang dikatakan, yang disampaikan Elia kepada Raja Ahab atau Raja Ahab yang memimpin bangsa Israel pada saat itu. Namun yang terjadi, Ahab tidak percaya. Yang terjadi, Ahab tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Elia. Akhirnya Elia, dia tidak memaksa kepada Ahab, ya. Ahab terus berdoa kepada Baal. Pada saat itu terjadilah benar-benar yaitu kekeringan. Tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun itu kecuali Elia yang berdoa. Dan itu terjadi. Ahab namun tetap tidak percaya. Dia katakan, ya hanya Elia saja. Dia meremehkan bahwa hanya seorang Elia. Dan akhirnya Ahab berdoa minta hujan, hujan tidak turun, ya minta kesuburan terhadap tanaman, tanaman juga tidak menjadi subur. Saudara dalam Tuhan, kita akan melihat ya bagaimana ya hidup Elia ini di dalam menyikapi ya Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia percayai, sehingga kita akan melihat satu tokoh yang luar biasa, yaitu Elia. Ya, pada saat itu dia mendapatkan juga firman Tuhan ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengikuti bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada Elia di tepi sungai Kerit. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kalau kita boleh lihat ya apa yang akan dilakukan oleh Elia di tepi sungai Kerit dan apa yang akan terjadi, perbuatan apa yang akan dilakukan Tuhan. Kok Tuhan menyuruh Elia ini untuk pergi ke tepi sungai Kerit, dan Tuhan katakan dia akan minum dari situ, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat yaitu rahasia hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mengambil ada 2 poin renungan yang akan kita bawa dalam kehidupan kita sepanjang minggu lewat kehidupan Nabi Elia ini. Poin yang pertama, Elia mentaati atau Elia taat terhadap perintah Tuhan. Elia akhirnya pergi ke tepi sungai Kerit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan Elia itu yang menjadikan Tuhan ya terpesona. Ketaatan Elia ini yang menjadikan Tuhan ya tersentuh, ya. Tuhan meresponi apa yang dilakukan oleh Elia. Elia pergi, ya, tetapi Tuhan akan melihat apa yang tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Elia. Kenapa Elia pergi ke tepi sungai Kerit? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Elia pada saat itu dia mengalami suatu tantangan di dalam pelayanan karena raja-raja tidak mempercayai akan perkataan Elia. Raja-raja meremehkan, salah satunya adalah Raja Ahab tadi. Maka itu Elia dia tidak putus asa.
Elia tidak menggerutu, Elia tidak mengeluh kalau raja-raja itu tidak mempercayai dirinya, tidak menggoyahkan ketidakpercayaan raja-raja pada saat itu. Tetapi Elia mengisolasi dirinya dengan cara dia melayani Tuhan, melayani sendiri atau seorang diri. Sehingga pada saat itu di dalam poin yang pertama, Elia taat, suruh pergi ke tepi sungai Kerit. Dia taat karena dia tahu siapa yang menyuruh. Yang menyuruh adalah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang perkasa di dalam kehidupan Elia. Karena sudah banyak mujizat-mujizat yang dialami oleh Elia, sehingga Elia hanya taat saja kepada Tuhan. Kita akan melihat tentang ketaatan ini di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ketaatan adalah suatu tindakan yang tentunya tidak mudah untuk dilaksanakan. Di dalam 1 Petrus dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih untuk dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Untuk menjadi taat harus melalui sebuah proses. Taat adalah harus ada suatu kerinduan dan kemauan dan tindakan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yaitu dikatakan tadi, untuk kita menjadi taat, kita juga harus dikuduskan di dalam Roh Kudus. Dan harus ada percikan darah karena kita memerlukan penyucian Tuhan. Untuk kita menjadi taat, maka kita harus dikuduskan, disucikan. Karena Yesus adalah Allah yang suci. Sehingga Elia, untuk dia taat kepada Tuhan, tentunya Elia juga memiliki satu kekudusan daripada Roh Tuhan, sehingga Elia mampu hidup taat kepada Tuhan, dan dia sudah menerima percikan darah daripada Tuhan, sehingga dia mampu untuk hidup di dalam taat kepada perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kehidupan ini juga kita bawa kepada Tuhan, supaya kita menjadi orang yang taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, apa yang Elia lakukan di dalam dia menerima pemeliharaan Tuhan di tepi sungai Kerit. Yang kedua, yaitu dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Allah itu roh,
dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Elia, dia tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Di saat dia mengasingkan diri, di saat dia mengisolasi dirinya ya di tepi sungai Kerit yang jauh daripada kota, jauh daripada tempat-tempat keramaian, tetapi Elia tetap memiliki hubungan dengan Tuhan. Dia menyembah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena Yesus mengatakan di dalam firman-Nya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dengan cara yang benar, yaitu kita harus menyembah Tuhan di dalam cara-cara sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga pada saat itu yang dilakukan oleh Elia di tepi sungai Kerit. Selalu dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dia selalu mengagungkan Tuhan. Sehingga Elia pada saat itu dia tidak merasa sendiri, dia tidak merasa sepi, tetapi ya Elia dia bersama dengan Tuhan. Ya, dia menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sehingga pada saat itu ya di dalam 2 poin ini Elia mendapatkan pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Ketaatan Elia, dan dia terus menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-6 itu yang menjadikan Elia mendapatkan mujizat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan pembelaan daripada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, "Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu." Karena di dalam ayat yang keempat Tuhan juga mengatakan bahwa dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan untuk engkau di sana. Puji nama Tuhan. Elia percaya, Elia taat, Elia setia kepada Tuhan, sehingga Elia dipelihara oleh Tuhan secara luar biasa. Elia ya secara akal tidak mungkin itu terjadi, karena Tuhan sanggup memakai yaitu salah satu burung gagak. Burung gagak adalah dikatakan pada zaman itu adalah burung yang najis, yaitu burung yang melambangkan dikatakan adalah kuasa kegelapan atau iblis seperti itu. Tetapi pada saat itu Tuhan ya sanggup memakai burung gagak untuk memelihara Elia. Setiap pagi ya dan setiap petang burung itu datang untuk membawa roti dan daging ya kepada Elia. Luar biasa ya, secara akal tidak mungkin, karena burung ini adalah ya burung yang najis ya seperti itu. Tetapi di hadapan Tuhan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sehingga Elia mendapatkan pemeliharaan Tuhan secara ajaib. Pada saat itu pagi-pagi burung datang ya membawa roti dan daging, dan dia minum dari sungai itu. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah yang menjadi rahasia hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam hal-hal saat ini, kesulitan-kesulitan yang melanda di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau Elia pada saat itu dia dipelihara ya oleh burung gagak setiap pagi, setiap petang atau setiap sore, ya diutus oleh Tuhan sehingga Elia tidak kelaparan. Elia mendapatkan ya jaminan daripada Tuhan, janji Tuhan dilimpahkan pada saat itu.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita juga secara keadaan kalau negara kita supaya kita tetap diam di rumah. Tetapi apakah ya kita diam di rumah, kita juga harus seperti Elia, kita harus terus taat kepada Tuhan, kita juga harus tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus terus menyembah kepada Tuhan pagi, siang, sore, malam. Mungkin segala sesuatu yang kita kerjakan saat ini, wah tidak mungkin aku bisa menerima ya sesuatu yang ajaib atau sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Tetapi jaminan Tuhan, Allah Elia juga Allah kita yang masih tetap ya hidup sampai hari ini. Dan biarlah sepanjang minggu ini kita akan menjadikan kehidupan kita juga meneladani kehidupan Elia, seorang nabi yang takut akan Tuhan, ya seorang nabi yang taat, yang senantiasa ya setia kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan mujizat pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Dan saat ini juga Tuhan akan memberkati kita. Saat ini juga Tuhan akan mencari kita dimanapun, apapun posisi kita, dalam kesulitan apapun saat ini. Tuhan sanggup mengirim ya orang-orang ya seperti Tuhan mengirim Elia ya lewat burung gagak. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini juga Tuhan masih sanggup memelihara kehidupan kita. Yang penting dalam kehidupan kita harus taat terus kepada Tuhan, dan kita juga harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena ketika kita menyembah kepada Tuhan, ada satu kekuatan, ada satu penghiburan, ada satu kesukaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, biarlah lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari ini, kita akan terus percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap sama. Firman Tuhan katakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia itu tidak pernah berubah. Sampai saat ini jaminan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yaitu tetap di dalam kehidupan kita. Yang penting 2 poin tadi akan kita ya renungkan dalam hidup kita, supaya kita akan berjalan di dalam kesulitan sekarang ini. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil dijadikan tidak mustahil. Itu akan terjadi dalam hidup kita hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan memberikan pewahyuan, memberikan yaitu pengertian kepada kita semuanya, sehingga kita akan sama-sama berjalan sepanjang minggu ini di dalam kekuatan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup di dalam firman Tuhan. Saya akan menyanyikan satu pujian. Mari kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya kekuatan Tuhan dilimpahkan kepada kita semuanya. Kita nyanyi pujian Penolong yang selalu setia. Haleluya. Selalu setia, memenuhi keperluanku.
kita akan sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah bersekutu dengan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan, untuk kami terus taat kepada Tuhan, kami terus senantiasa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya sepanjang minggu ini bersama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, kami akan mengalami, kami akan menerima mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan, yang semakin hari semakin nyata di dalam hidup kami semuanya. Karena kami tahu Tuhan, Yesus tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Sekitar kami boleh berubah, lingkungan kami boleh berubah, segalanya boleh berubah, tetapi Tuhan, kami percaya Engkau sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Engkau adalah Yesus yang luar biasa yang kami miliki dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam setiap keluarga demi keluarga, usaha pekerjaan, bahkan segala pergumulan. Tuhan yang akan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga buat hidup kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami akan terima firman Tuhan. Kami akan tutup ibadah pada saat ini, dan sebelum kami menutup, kami mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan, karena kami yakini ketika kami mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan kepada kami Tuhan. Maka di saat ini kami layakkan untuk menerima segala berkat dari-Mu. Curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian, curahkan berkat Abraham, curahkan berkat Ishak, curahkan berkat Yakub, terlebih curahkan berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan terus melingkupi hati, pikiran, dan jiwa kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah hari ini. Haleluya.